Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Muhammad Arfat dari kelas akuntansi S1 kelas F angkatan 2023. Saya di sini akan menjelaskan tentang isu audit yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya yang terjadi pada tahun 2006, yaitu rekayasa laporan keuangan sejak 2006. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK mengungkapkan bahwa sejak 2006 PT Asuransi Jiwasraya telah melakukan rekayasa laporan keuangan atau window dressing, sehingga laba yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Pada tahun 2017, meskipun perusahaan mencatatkan laba sebesar 360,3 miliar, BPK memberikan opini tidak wajar karena adanya kekurangan cadangan sebesar 7,7 triliun rupiah. Pada tahun 2018, kerugian mencapai 15,3 triliun. Pada tahun 2019, kerugian diperkirakan mencapai 27,2 triliun. Sejak awal 2015, Jiwasraya menawarkan produk JS Saving Plan dengan imbal hasil tinggi di atas bunga deposito dan obligasi, dan yang terkumpul dari produk ini sekitar 47,8 triliun pada tahun 2014 sampai 2017 diinvestasikan dalam saham dan reksa dana berkualitas rendah. Investasi ini tidak didasarkan pada prinsip good corporate governance atau GCG dan manajemen risiko yang baik, serta melibatkan transaksi dengan pihak berafiliasi yang tidak mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Manajemen Jiwasraya diduga melakukan penyimpangan dalam menunjukkan pejabat senior serta kepala Bancassurance tanpa prosedur yang tepat. Selain itu, auditor internal perusahaan juga diduga tidak mengungkapkan indikasi kecurangan, menyerahkan laporan audit yang tidak akurat, dan menerima suap dari manajemen. Akibatnya, perusahaan mengalami kerugian sebesar 16,8 triliun dan nasabah gagal menerima klaim asuransi. Proses hukum dan pemeriksaan saksi. Kejaksaan Agung telah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya pada periode 2008 hingga 2018. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperkuat bukti dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik adalah kasus audit PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan, terutama yang melibatkan dana publik. Proses hukum yang sedang berlangsung diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terdampak dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan mengenai kasus isu yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.